Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhaddatsatiha wa kullu muhaddatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb semesta alam. Dan Allah lah yang telah memberikan karunia kita berupa banyak sekali dan itu tidak terhitung. Bahkan kita pun yang menghitungnya pun tidak bisa karena emang banyak sekali nikmat Allah yang kita pun sebagai hambanya itu tidak dapat menghitungnya. Salah satunya adalah nikmat kita untuk menjalankan ibadah berpuasa, yaitu ibadah yang ada di bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan juga kepada Nabi kita, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kebatilan dan menuju ke jalan kebenaran yang semoga abadi hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fillah. Pada kesempatan kali ini walaupun kita tidak bertatapan ataupun kita berinteraksi secara langsung, hanya melalui perantara video ini, Ana ingin menyampaikan sebuah nasihat-nasihat yang semoga menjadi wasilah buat antum-antuna sendiri. Nasihat-nasihat ini Ana dapatkan dari Ustadz Muhammad Abdul Twasika rahimahullah ta'ala di dalam situsnya yaitu rumaiso.com. Semoga ini juga bisa menjadi referensi buat antum-antuna semua. Di sana beliau menuliskan ada satu tulisan yang beliau buat, yaitu mengenai tentang bekal untuk menyambut bulan Ramadan. Bekalnya ini ada 3, ikhwani wa akhwati fillah. Maka di sini Ana ingin menyampaikan hal tersebut kepada antum-antuna semua. Bekal yang pertama yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan tentu adalah bekal ilmu. Kenapa harus bekal ilmu? Karena bekal ini amat utama agar ibadah kita menjadi bermanfaat, agar ibadah kita menjadi berfaidah, agar ibadah kita pun tidak asal-asalan, ikhwani wa akhwati fillah. Ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala di dalam Al-Amru bil Ma'ruf. Beliau berkata, "Man 'abadallahu bi ghairi 'ilm kana ma yufsidu aksara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan justru membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Di sini Umar bin Abdul Aziz mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita beribadah kepada Allah tanpa ilmu, tanpa mempelajari ilmu, itu justru akan membuat banyak sekali kerusakan. Misal seperti apa, teman-teman? Yang pertama, mungkin kita tidak tahu hukum puasa, bisa jadi puasa kita rusak. Kemudian kita tidak tahu apa saja yang disunahkan saat puasa. Kita jadi hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Dan apalagi jika kita tidak mengetahui maksiat-maksiat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa, justru kita nanti berpuasa itu akan terasa sia-sia karena puasa itu justru hanya menyisakan lapar dan dahaga saja. Masyarakat mungkin berpikir yang penting puasa ikhlas, yang penting jalan sesuai ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian, ikhwani wa akhwati fillah. Puasa juga perlu ilmu. Ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, berpuasa, itu juga harus menggunakan ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah. Kemudian yang kedua yaitu adalah memperbanyak taubat. Dalam menyambut bulan Ramadan,
ataupun kita menjalankan amalan di bulan menjalankan amalan berpuasa selama di bulan Ramadan, kita harus juga memperbanyak taubat dan juga istighfar. Karena ini momentum yang terbaik ya. Bulan Ramadan adalah bulan, istilahnya adalah privilege-nya kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Entah itu meningkatkan amalan-amalan kita ataupun juga kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan-setan telah dibelenggu, dan justru ini membuat kita dapat memaksimalkan diri kita untuk melawan hawa nafsu kita tanpa terganggu oleh godaan syaitan. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir Quran Al-Azim juga menyebutkan ada beberapa syarat taubat yang dijelaskan, yaitu pertama yaitu untuk menghindari dosa saat ini, kemudian juga menyesali dosa yang telah lalu, kemudian juga bertekad untuk tidak melakukannya dan tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Dan jika dosa itu berkaitan dengan orang lain, ya kita selesaikan dengan orang tersebut. Misal dengan jika kita sebelumnya pernah mencuri, itu kembalikan barangnya kepada orang tersebut, kepada orang yang telah kita curi barang tersebut. Dan insya Allah akan banyak sekali jika antum temukan di internet, banyak sekali doa-doa mengenai tentang ampunan itu sendiri. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, bekal yang kedua adalah memperbanyak taubat. Kemudian yang terakhir yaitu adalah banyak memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari dua bekal tadi, yang satu ini adalah mungkin yang paling pentingnya. Kenapa Ana sebut sebagai bekal yang paling penting? Kenapa? Karena pertama, manusia itu adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita justru kita adalah posisinya sebagai hambanya. Hamba itu kan berarti kita menghambakan Allah. Kita butuh Allah. Nah, apapun yang telah Allah tetapkan pada kita kan berarti kan istilahnya menunjukkan bahwa sebenarnya kita sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga kita harus banyak memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus terus pasrahkan diri kita sendiri, gitu kan. Karena kalau kita tidak pasrah, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, justru yang dikhawatirkannya adalah kita justru ketika kita melakukan ibadah itu dipersulit. Justru ujiannya akan semakin banyak. Maka kita sebagai makhluk yang lemah, sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, kita harus terus mempasrahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menjalankan ibadah berpuasa dan amalan-amalan lain yang berkaitan dengan berpuasa dengan bulan Ramadan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya. Di sini ada salah satu doa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Doanya demikian. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna ila syi'ta sahla. Ya Allah, gak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan ataupun kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Antum-antumnya bisa melakukan doa ini dalam mengharapkan kemudahan untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya ikhwani wa akhwati fillah adalah ada 3 bekal kita dalam menyambut dan juga dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama tentu seperti yang Ana sebutkan adalah pertama adalah membekali diri kita dengan ilmu, kemudian juga memperbanyak taubat. Yang kedua, yang ketiga juga adalah banyak-banyaklah untuk memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah berpuasa. Semoga 3 bekal ini dapat menemani antum-antuna semua dalam menjalankan dan juga menikmati bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang datang hanya sekali dalam 1 tahun. Maka perbanyaklah investasi, seperti antum-antuna berinvestasi pada suatu aset ataupun apapun. Ya antum perbanyaklah di situ, karena ketika kita menyibukkan diri dengan kehidupan dunia saja, maka justru di sini kita kehilangan rohaniahnya gitu. Maka kita juga butuh dengan kebutuhan spiritualnya. Dan bulan Ramadan ini adalah waktu yang terbaik untuk
memaksimalkan hal tersebut. Mungkin cukup dari Ana sekian. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dalam menyampaikan ataupun dalam berkata. Semoga kita semua selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Akhwan ala kulli khata'at ya anan nas makanul khata'. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.